Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 1, tentang gaya. Tahukah kamu, beragamnya suku yang ada di Indonesia mempengaruhi jenis aktivitas di daerah. Perhatikan gambar di samping. Beca adalah salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini digunakan oleh masyarakat. Jika kita berkunjung ke kota Yogyakarta, kita dapat melihat banyak sekali kendaraan transportasi tersebut. Tahukah kamu bagaimana beca tersebut dapat bergerak? Ya, beca dapat bergerak karena adanya gaya. Lalu, apa itu gaya? Mari kita pelajari. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh, bola yang diam bergerak setelah ditendang. Kursi yang diam bergeser setelah didorong. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, bola yang melaju kencang akan diam ketika ditangkap penjaga gawang. Kemudian contoh yang lainnya, sepeda akan berhenti ketika pedal rem ditekan. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh, saat pengrajin gerabah sedang membuat gerabah dari tanah liat. Contoh yang lainnya, yaitu seorang anak bermain plastisin. Yang keempat, gaya dapat merubah arah benda. Contoh, pemain kasti memukul bola kasti sehingga arahnya berubah. Contoh yang lainnya, pemain sepak bola menyundul bola sehingga masuk ke gawang. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, Adi menendang bola dan ayah mendorong mobil yang sedang mogok. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh yang lainnya yaitu buah jatuh dari pohonnya, misalkan buah apel, buah kelapa, ataupun buah mangga. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, anak sedang bermain ketapel. Kemudian, contoh yang lainnya, anak sedang bermain panahan. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan kobalt termasuk benda magnetis yang artinya dapat ditarik oleh magnet. Contoh, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet, atau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat hiasan pada kulkas yang memanfaatkan gaya magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya,
Jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka akan dapat menarik potongan kertas kecil tersebut. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Contohnya, rem cakram kendaraan mobil atau motor. Kemudian, contoh yang lainnya yaitu penggunaan amplas untuk menghaluskan kayu. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran tadi dapat menjadi motivasi untuk kalian agar tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.